Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yamassuhu illal mutahharun. Al-Waqiah ayat 79. Di antara menghidupkan malam-malam Ramadan adalah tadarus. Cuman permasalahannya bagaimana kalau perempuan yang haid boleh enggak membaca Al-Quran, pengen tadarus. Pada dasarnya mayoritas ulama Syafi'iyah itu tidak boleh perempuan membaca Al-Quran. Itu pendapatnya Imam An-Nakhai, Al-Karhi. Tapi sebagian ulama Syafi'iyah ada juga yang membolehkan, seperti Imam Dawud, Qadi Abu Thayyib, Ibnu Shabbah. Ini membaca. Tapi kalau mazhab Malikiyah, kalau membaca sedikit, sebagian, bukan secara keseluruhan boleh. Imam Malikiyah gimana? Mazhab Malikiyah, mohon maaf, mazhab Malikiyah seperti yang dikatakan oleh Ad-Dasuki dalam hasyiahnya, mayoritas atau pendapat yang kuat dari Malikiyah membaca Al-Quran bagi perempuan yang haid boleh. Perbedaan pendapat ini berbeda dengan menyentuh atau memegang Al-Quran. Kalau memegang Al-Quran tadi berdasarkan Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun, tidak diperbolehkan. Itu yang mushaf. Lah sekarang ini kan kita Al-Qur'annya pakai digital, boleh dong, berarti beda kan? Kalau Al-Qur'an digital bukan mushaf. Nah kemana-mana kita bawa HP di aplikasi. Ya, jadi ayo anak-anakku, teman-teman, ibu-ibu yang pada haid, jangan ngeles lah ya. Kalau memang tidak boleh membaca Al-Qur'an, itu tadi perbedaannya. Kalau membaca Al-Quran, niatnya membaca Al-Quran secara utuh. Tapi kalau cuma sebagian, niatnya zikir, berdoa, ngaji, presentasi, mengajar, enggak apa-apa. Alasan ulama yang memperbolehkan wanita haid boleh membaca Al-Quran itu setidaknya ada dua alasan. Pertama adalah riwayat Aisyah, istri Nabi, ketika mau tawaf bersama Nabi, dia haid. Kemudian tanya, Kang Mas, aku tuh lah haid, saya harus bagaimana nih, ibadah apa yang bisa aku lakukan? Rasulullah menjawab, tasna'ul hajj, Allah tatufi bil baiti wala tusalli. Kerjakan semua kegiatan-kegiatan sebagaimana orang yang berhaji, kecuali kamu nggak boleh tawaf di Makkah dan sholat. Berarti yang lainnya boleh. Alasan yang kedua, kalau orang yang hafidhah, terutama yang orang hafidhah, kemudian tidak boleh membaca Al-Quran, berarti dikhawatirkan nanti lupa. Alasan ini ditolak oleh Imam An-Nawawi. Orang uzur itu, orang haid itu biasanya 6-7 hari, nggak sampai sih bawa lupa. Tapi kemudian akhirnya Imam Nawawi memberikan solusi. Ya sudah, bacanya dalam hati. Begitu. Begitu juga bagi yang hafizah, bagaimana? Membaca murojaah, ulang-ulang, deres supaya nggak lupa, itu gimana? Ya tambah galau kan ya, kita itu sebagai perempuan, kalau haid itu langsung surut begitu loh. Ininya semangat ibadahnya. Lah kalau hafidhah kemudian tidak boleh murojaah, tidak boleh membaca Al-Quran, ya kan bisa bahaya dalam menjaga kualitas hafalannya. Dari berbagai pendapat tadi, kemudian untuk yang murojaah dengan perbedaan tadi, maka solusinya adalah solusi dari Imam Nawawi dan Syekh Ahmad Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtajnya.
bacanya dalam hati atau menggerakkan bibir umis-umis tidak sampai terdengar oleh telinga sendiri. Bisa kan begitu? Ya. Jadi ada berbagai pendapat seperti itu, berarti ambil yang terbaik kondisional. Kalau memang dia membutuhkan untuk murojaah, berarti silahkan, tapi dalam hati atau sekedar menggerakkan bibir, menyemak sendiri, bacaannya sendiri kan bisa, atau menyemak dari Al-Quran digital, atau bacaannya para hafidh atau para imam Madinah Mekah itu ya. Jadi kemudian lah kalau begitu tetap Bu males Bu, banyak cara lain, banyak ibadah lain bagi perempuan yang haid. Jangan terpaku kepada ingin tadarus saja ya, tetapi bisa dengan cara mempelajari Al-Quran, tafsirnya Al-Quran kan bisa. Kemudian bagaimana Bu ini fenomena di masyarakat itu tadarus itu berbeki kuping Bu. Ini yang banyak sekali yang jadi masalah. Etikanya bagaimana? Tadarus itu tadi kan menghidupkan malam-malam Ramadan, syiar Islam juga gitu ya. Tetapi kemudian harus dilakukan dengan cara yang baik. Berarti gimana? Kalau pakai toa, pakai pengeras suara, volumenya dikondisikan yang ramah dengan telinga masyarakat sekitar. Kemudian waktunya juga, kalau ini sekarang itu kan berarti mulai tadarus biasanya jam 8, ya berarti maksimal jam 10 harus sudah tidak pakai toa yang keluar. Kalau masih semangat Bu karena pengen ini, pengen ngebut dan lain sebagainya, ya berarti internal di dalam musola atau masjidnya saja. Jadi monggo para takmir, para pengelola musola yang bijak mensikapi ini ya. Jangan kemudian ancene kok masyarakat itu syiar Islam pakai toa kok nggak boleh. Boleh, tetapi juga ada kemaslahatan lain. Karena apa? Orang berpuasa itu juga butuh istirahat untuk persiapan qiyamul lail, untuk persiapan sahur. Sementara kondisi masing-masing orang itu, pendengarannya dan ketergangguan kenyamanan tidurnya itu berbeda-beda. Kemudian bagaimana Bu supaya perempuan itu puasanya itu maksimal hanya 23 hari. Ya, banyak ibadah lain selain membaca Al-Quran, selain taraweh dan selain puasa. Banyak hal, misalnya aktif di kegiatan sosial, banyak belajarnya ditambahi, menyiapkan sahur, berbagi sahur itu sebagai alternatif supaya kita bisa ikut meraih hikmah dan keagungan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.